Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Boleh kita semua coba bangkit berdiri, sapa kanan kirinya, sembari lihat udah senyum belum ya? Iya, sambil katakan jangan lupa bersenyum ya. Sukacita hari ini. Senyum ya. Oh iya, tersenyum. Oke, silakan kembali tempat duduk. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, Bapa. Baik dari seminggu lalu Tuhan, baik sebelumnya, bahkan sampai hari ini Bapa, kami bisa hadir di sini kembali karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa kami datang tempat ini Bapa, kami kembali Bapa datang kepadamu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Bapa, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami kembali Bapa ingin mendekatkan diri kami kembali Bapa ke dekat Engkau Tuhan, karena kami seringkali Bapa tanpa kami sadari kami pergi menjauh dari kasih-Mu Tuhan, dari kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa kami akan datang kembali Bapa dengan hati kami, dengan pikiran kami Bapa, jiwa kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kau penuhi kami Bapa hari ini Bapa dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau ubahkan kami Bapa menjadi pribadi yang baru selepas Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Boleh saya undang kita semua, kita menyembah, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ku mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Engkau baik, baik dalam hidup kami. Engkau selalu bersama kami, membantu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ayo undang kita semua bangkit berdiri. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya di hidup kami, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau hebat, Engkau perkasa, Engkau Allah segala, Allah dalam hidup kami. Engkau selalu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai hari ini Bapa, kami bisa menjalani kehidupan kami Tuhan, itu semua karena kemurahan Engkau Tuhan, dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Hari ini Bapa, kami datang kembali Bapa, kami ingin bersorak-sorai Tuhan, kami ingin menghabiskan waktu bersama-sama dengan Engkau Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang siap memuji dan bersorak bagi nama Tuhan, katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Masih ada semangat? Amin. Semangat lagi lah ya bersama Tuhan ya, amin. Oke. Kembali kita siapkan hati kita mau naikkan pujian. Bersama-sama angkat tangan kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Segala
kuasa yang luar biasa, amin. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, yes. Allah yang perkasa, tiada apa yang kekal. Gunung batu bersamakanku. Sekali lagi, namanya Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu bersamakanku. Mari kita lompat untuk Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan sungguh-sungguh sekali katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Allah yang hebat, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama siapa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan keras katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan Tuhan. Sekali lagi yang luar biasa. Baik, Kak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke firman. Kita minta hari ini sama Tuhan, Dia berikan kita kefokusan hati dan pikiran yang mau mendengarkan. Kembali Bapak, kami datang Bapak, bersatu hati Bapak, kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Kembali Bapak, kami datang Tuhan untuk kami menyatakan bahwa kami selama-lamanya Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri Bapak. Kami tidak bisa mengandalkan manusia kanan kiri depan belakang Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan Bapak. Bahkan tadi kami sudah bersorak-sorai Bapak, ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Maka Engkau lah yang kami perlukan, kami butuhkan Engkau Tuhan. Biar Engkau terus didik kami Tuhan, jaga kami Bapak.
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama tidak boleh disangka. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan kita semua bangkit berdiri. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Angkat tanganmu, katakan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban kami. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami mari kita berseru kepada Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban, pertolongan Tuhan. Kami butuh sentuhan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, sekali lagi mari katakan dengan iman, kami berserah Tuhan. Yes Lord, kami butuhkan Kau Tuhan. Kami perlu sentuhan. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, oh kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari lebih dahsyat lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami menyadari Tuhan, kami tidak akan mampu, kami tidak akan kuat tanpa topangan tangan Tuhan, tanpa perlindungan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pemeliharaan daripada Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada saat kami beribadah, kami rindukan kekuatan yang baru Tuhan beri bagi setiap kami. Tuhan berikan kami setiap kami hikmat Tuhan, pengertian akan firman Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan firman yang hidup itu akan mengubah hati dan hidup kami, sehingga kami akan terus memandasi hidup kami di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang menaklukkan pikiran, perasaan dan hati kami sepenuhnya ke dalam pikiran Kristus. Kami menolak segala pekerjaan iblis yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan tanah hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih kebenaran-Mu boleh tertanam, menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu memerlukan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Tuhan baik bagi setiap kita. Hari ini kita masuk bulan yang ke-6 ya, bulan Juni. Bagi Gereja Bethel Indonesia, bulan ini adalah temanya tentang keluarga. Kita percaya bahwa keluarga adalah sesuatu hal yang penting untuk kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran, karena keluarga adalah sesuatu ide dari Tuhan sendiri, inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya. Tema hari ini Bapak Ibu Saudara adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Mari bersama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3. Harmonisasi pelayanan dan keluarga. Ya, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat 38, bisa ditampilkan ayatnya, sampai dengan ayat yang ke-44. Seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 38, nanti Bapak Ibu Saudara baca 39. Kita bergantian sampai dengan ayat 44. Ya, ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ayat 39. Maka berdiri di sisi perempuan itu, lalu mengangkit dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani. Kemudian ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi.
Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Dia berkata kepada mereka, Sudah berapa kali aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya, sampai ayat di situ ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa keluarga adalah ide dari Allah sendiri. Nah, berdasarkan tema yang kita mau belajar dari firman Tuhan tentang harmonisasi dalam pelayanan dan keluarga, seringkali timbul sebuah polemik di tengah gereja Tuhan, di mana ada begitu banyak pelayan-pelayan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pelayanan ya, itu keluarganya bermasalah. Dan akibat keluarganya bermasalah, sehingga ada mungkin tadinya anak-anak mudanya rajin beribadah ke gereja, kemudian terlibat dalam pelayanan pemuda, kemudian tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidupnya nggak jadi berkat. Bahkan misalnya nilai ulangannya menurun. Tadinya dapat nilainya A, menurun sampai nilainya D. Terus dari Senin sampai dengan Sabtu terus sibuk pelayanan di dalam gereja. Sehingga kadang-kadang orang tua saking melihat hal yang demikian bilang begini, udah kamu tinggal aja di gereja, udah gak usah pulang-pulang ke rumah lagi, tinggal aja di gereja, kamu bisa hidup mungkin dari sana. Semua nilai kamu jelek, kehidupan kamu juga gak berubah, gimana nanti masa depan kamu? Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus ada keseimbangan. Amin. Antara kehidupan kita yang rohani dalam keluarga dengan pelayanan di mana kita aktif di dalam gereja. Harus ada keseimbangan supaya tidak menjadi celah bagi iblis untuk mengecoh atau membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Misalnya ada yang juga punya pikiran, kalau saya melayani Tuhan, nanti Tuhan beresin masalah keluarga saya. Tuhan akan beresin untuk pergumulan-pergumulan saya. Tetapi sebenarnya hal itu berbeda. Pelayanan adalah pelayanan, tapi keluarga juga harus kita pentingkan, ya, supaya jangan sampai kita di pelayanan kita aktif, kita luar biasa, diurapi, dipakai Tuhan, tapi keluarga kita menjadi keluarga yang berantakan tanpa perhatian dari kita sebagai orang tua terhadap anak, atau kita sebagai anak yang tidak menjalankan tugas-tugas kita sebagai bagian dari anggota keluarga. Ya, jadi di sini harus ada keseimbangan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara yang harus kita tekankan, pentingkan adalah bagaimana keluarga kita ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa keluarga adalah ide daripada Allah sendiri, di mana Tuhan menaruh perhatian yang khusus terhadap sebuah keluarga atau suatu keluarga. Nah, karena dia merupakan ide daripada Tuhan, maka kita harus tahu apa tujuan Tuhan membentuk sebuah keluarga. Amin. Kalau kita tahu bahwa idenya adalah dari Tuhan, kita harus mengerti apa tujuan Tuhan di dalam membentuk sebuah keluarga. Blueprint Tuhan untuk sebuah keluarga. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan membuat sebuah keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ya. Dan melalui ada ayah, ada ibu, ada anak, semuanya harus berfungsi dengan tujuan-tujuan di mana Tuhan menetapkan kita.
Makanya Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istri. Terus, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai anak-anak, hormatilah orang tua, ayah dan ibu. Nah, itu bagian-bagian supaya tujuan dari Tuhan membentuk sebuah keluarga ini menjadi keluarga yang ilahi dapat tercapai. Karena setiap kita anggota-anggota keluarga memenuhi hal-hal yang firman Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan dan lakukan. Jadi di sini secara garis besar saya mau katakan bahwa Tuhan membentuk sebuah keluarga dengan tujuan supaya ada hubungan. Ya, saya garis bawahi. Ada sebuah hubungan antar anggota keluarga. Jadi harus ada hubungan antara suami dengan istri, antara ayah dengan ibu sebagai orang tua dengan anak-anak, antara saudara yang tertua dengan yang misalnya yang bungsu. Harus punya hubungan yang harmonis dalam satu kesatuan, tidak terpecah, tidak saling bersaingan, tidak saling menjatuhkan, ya, tidak saling iri dan segala hal yang jahat. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Jadi hubungan yang harmonis, hubungan yang penuh dengan kesatuan ini harus dilandasi sama seperti hubungan antara Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu kan Esa, amin. Allah itu satu. Jadi kita mesti pahami orang Kristen bahwa Allah kita adalah satu, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun berbeda fungsi, tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Dan pribadi Bapa dengan pribadi Anak dengan pribadi Roh Kudus itu terjalin sebuah hubungan yang harmonis, penuh dengan kesatuan. Jadi sebagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada keharmonisan, demikian juga Tuhan yang menciptakan keluarga sebagai ide, inisiatif daripada Allah sendiri. Tuhan inginkan kesatuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah juga dimiliki oleh semua anggota keluarga. Keharmonisan dan kesatuan yang seperti apa? Contohnya saling mengasihi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu dengan yang lainnya ini saling mengasihi. Demikian juga saling melengkapi. Semua punya fungsi. Bapak punya fungsi, ibu punya fungsi, anak-anak juga punya fungsi. Kalau salah satu tidak melakukan fungsinya dengan baik dan benar, maka keluarga itu akan lama-lama menjadi keluarga yang broken, keluarga yang hancur, keluarga yang rusak. Dan kita mendengar bahwa Indonesia mengalami yang disebut dengan fatherless atau kehilangan figur ayah, ya, figur ayah nomor, kalau nggak salah nomor 5 di dunia. Jadi di Indonesia ada begitu banyak anak-anak kehilangan figur dari seorang ayah yang baik. Mungkin ayahnya masih ada, tinggal bersama-sama dalam satu keluarga, tapi ayah tidak berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak. Padahal fungsi itu harus dilakukan oleh seorang ayah. Jadi di sini kita melihat ada kendala masalah dalam fungsi-fungsi yang Tuhan sudah tetapkan. Padahal dikatakan seorang laki-laki harus mengasihi istri, bahkan mengasihi juga anak-anak. Ya. Nah, jadi di sini kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau, supaya dalam hubungan kita sebagai anggota keluarga ada saling mengasihi, kemudian saling melengkapi satu dengan yang lain, amin. Terus saling melayani, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi di sini sebagai keluarga Kristen
kata-kata kita pun juga harus kata-kata yang berbeda dengan ucapan atau perkataan orang-orang dunia. Ya, Efesus 4 ayat 29, mari kita lihat ayatnya ya. Efesus 4 ayat 29 berkata begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dalam keluarga Kristen tidak ada lagi kata-kata kotor, kata-kata negatif, kata-kata makian, cacian, hinaan. Wah, jangan lagi bilang kata-kata seperti anjing, monyet, babi lo. Wah. Apalagi kata-kata seperti ini, dasar kamu tolol, bego, bodoh. Ini sebenarnya sebagai orang Kristen, dalam sebuah keluarga Kristen tidak boleh ada. Amin. Nah, kalau kita sudah terbiasa mengucapkan hal itu di dalam keluarga, maka di luar juga kita akan menjadi orang-orang yang suka menghina sesama kita, apalagi sesama anak-anak Tuhan. Kita ngatain, wah dasar anak setan. Kalau dia anak setan berarti orang tuanya, emaknya, bapaknya setan, ibunya setan. Kita jangan kembali mengucapkan kata-kata, karena kata-kata itu mencerminkan diri kita. Kalau kita sudah di dalam Kristus sebagai keluarga Kristen, jangan lagi ada kata-kata yang negatif, kata-kata maksiat keluar dari mulut kita. Selanjutnya setelah kata-kata adalah perbuatan. Dalam keluarga yang perlu kita tekankan adalah perbuatan, contoh teladan. Karena anak-anak kita tidak akan cuma melihat tentang perkataan kita, jangan merokok. Tapi setelah itu bapak ibunya ngebus-ngebus ke belakang. Tapi anak ini disuruh bilang jangan merokok. Merokok itu akan merusak tubuhmu. Tapi kita melakukan. Kita tidak pernah menjadi contoh. Jadi sebelum kita berkata-kata, kita juga harus memberikan teladan melalui perbuatan. Karena perbuatan kita itu berdampak lebih besar daripada perkataan kita. Ya. Kalau anak-anak melihat kita sesuai antara perkataan dengan perbuatan, anak-anak pasti akan melakukan seperti yang kita lakukan. Tapi kalau kita cuma mengucapkan tapi tidak melakukan, anak-anak tidak akan pernah melakukan seperti yang kita suruhkan. Jadi di sini kita melihat bahwa pelayanan itu harus dimulai dari keluarga. Amin. Karena percuma kita di luar kelihatannya hebat dalam pelayanan, tapi keluarga kita berantakan. Kita fokus supaya keluarga kita juga boleh menerapkan nilai-nilai kebenaran. Amin. Saling mengasihi, saling melengkapi, saling menolong, saling membantu, saling melayani, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat slide-nya. Tuhan Yesus juga dalam beberapa kesempatan melakukan karyanya atau pelayanannya itu dalam sebuah keluarga. Ya, jadi di sini Yesus sangat mementingkan untuk sebuah pelayanan terhadap sebuah keluarga. Contohnya begini, waktu perkawinan di Kana, Yesus mengadakan mujizat pertama dalam hidupnya, yaitu mengubah air menjadi air anggur. Ini adalah pelayanan mujizat pertama Yesus di dalam sebuah perkawinan. Kemudian kita melihat bagaimana ketika Lazarus yang merupakan saudara dari Marta dan Maria, ya, waktu Yesus dengar sedang sakit terus meninggal, waktu Marta dan Maria datang kepada Yesus untuk mengatakan bahwa Lazarus telah tiada, telah meninggal, hati Yesus menjadi belas kasihan. Dan akhirnya Yesus menuju ke kuburan daripada Lazarus dan berkata, Lazarus keluar. Akhirnya Lazarus bangkit dari
kematian. Jadi di sini Yesus punya belas kasihan. Yesus menunjukkan belas kasihan kepada keluarga yang sedang berduka. Dia bisa membangkitkan orang yang mati untuk hidup kembali. Karena dia peduli tentang pelayanan dalam keluarga. Kemudian juga Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, melayani ini sejak berumur berapa tahun? Ada yang tahu? Yesus melayani, terlibat dalam pelayanan pada umur berapa tahun? 12 tahun. Bukan. Ya, ini tebak-tebakan lagi. 30 tahun. Amin. Dia memulai pelayanannya di umur 30. Dan dia melayani hanya selama berapa lama? 3,5 tahun. Berarti umur 0 sampai 30 tahun Yesus ngapain? Yesus ngapain? Yang gitu dong. Ya. Yesus melakukan bagiannya di dalam sebuah keluarga. Dia juga terlibat dalam pelayanan dalam keluarga sebelum dia melayani secara umum, mengadakan mujizat. Ya seperti tadi perkawinan di Kana ini, mujizat pertama mengubah air jadi anggur. Dan itu dimulai pada umur 30 tahun. Jadi bukan berarti memang di dalam Alkitab tidak pernah tercatat secara detail pada umur berapa Yesus, ya umur 12 tahun kah, umur 24 tahun, lagi ganteng-gantengnya begitu, sedang ngapain, hubungannya, apakah dia punya pacar atau enggak. Memang tidak diceritakan secara detail dalam Alkitab. Tapi bukan berarti hal itu tidak penting. Berarti Yesus ada di dalam sebuah keluarga. Pembentukan pertama sekolah kehidupan kita itu dimulai dalam sebuah keluarga. Jadi jangan kita biarkan anak-anak kita untuk dididik, misalnya kerohaniannya hanya pada waktu hari Minggu. Di sekolah Minggu berarti guru-guru sekolah Minggu harus bertanggung jawab buat pendidikan rohani anak saya. Karena setiap minggu saya udah suruh dia sekolah Minggu. Jadi anak-anak harus, ya, kerohaniannya harus bertumbuh. Kalau dia bandel berarti guru sekolah minggunya yang diomelin. Kenapa anak saya bandel? Kan saya sudah serahkan kerohanian anak saya untuk bertumbuh. Kenapa dia bandel? Padahal yang paling banyak waktunya untuk mendidik anak-anak adalah kita sebagai orang tua. Ya. Jadi harus menjadi keluarga yang harmonis. Karena Yesus juga menerapkan hal-hal itu dalam kehidupannya sebelum dia melayani di luar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelayanan Yesus yang dimulai dari keluarga. Kita baca ayat firman Tuhan tadi, berada di dalam rumah dari Simon Petrus. Dan setelah itu dia mengembangkan pelayanannya itu dari rumah tangga. Nah, kita akan belajar betapa pentingnya keluarga rumah tangga dalam pelayanan Yesus. Kalau Yesus menganggap hal itu sebagai suatu hal yang penting, demikian juga kita harus memperhatikan hal itu, supaya keluarga kita sungguh-sungguh melayani. Dan itu dimulai dari keluarga. Nah, pelayanan apa yang Yesus lakukan di dalam peristiwa di mana Simon Petrus mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya? Yang pertama adalah pelayanan kesembuhan. Ya. Dalam ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40 yang kita sudah baca tadi, ayat-ayat ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus yang demam keras atau demam yang tinggi. Ini demam bukan sembarang demam. Biasanya kalau zaman dahulu, apalagi kalau demam itu sudah menjadi wabah, maka penyakit ini bisa menimbulkan kematian. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus yang sedang demam keras. Dan setelah ibu mertua Petrus ini sembuh, yang dilakukan oleh ibu mertua Yesus adalah melayani Yesus dan melayani orang-orang. Ya, jadi di sini begini. Waktu ibu mertua Yesus terbaring, ibu mertua Petrus terbaring lemah,
di tempat pembaringan karena dia ngalamin demam yang keras. Waktu Yesus datang berkunjung di rumah Petrus, orang-orang di rumah itu atau teman-teman Petrus atau murid-murid yang lain berkata begini. Ini ayat yang kita sudah baca tadi ya. Saya cuma mengingatkan aja. Teman-teman ini berkata begini. Yesus, orang ini perlu kamu tolong. Jadi teman-teman Petrus berkata, ibu mertua Petrus ini sedang sakit. Yesus tolong dia, sembuhkan dia, supaya dia mengalami kesembuhan. Dan setelah ibu mertua Petrus sembuh, apa yang dilakukan oleh ibu mertua? Dia tentunya berterima kasih kepada Yesus. Tapi yang dilakukan bukan cuma ucapan, amin, tapi melayani Yesus dan orang-orang yang sudah meminta Yesus untuk mendoakan dia supaya sembuh. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya sebuah pelayanan. Jadi kita tidak bisa memisahkan, oh pelayanan itu nanti di gereja, pelayanan itu nanti kalau saya sudah siap. Semestinya waktu kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, waktu kita mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, waktu kita mengalami terobosan dalam kehidupan keuangan kita, yang tadinya kita mengalami keadaan yang sulit, tapi Tuhan pulihkan kehidupan rohani, Tuhan pulihkan kehidupan dari finansial kita sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya ada anak kita yang tadinya sudah kuliah, sudah selesai kuliah, dia cari pekerjaan, dia dapat pekerjaan yang baik, berarti kan sudah terjadi pemulihan dalam keluarga. Semestinya disitulah kita tahu kita harus siap melayani, memuliakan nama Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa Yesus menaruh perhatian dan belas kasihan terhadap anggota keluarga yang sakit. Amin. Nah, keluarga Kristen harus mempraktekkan berdoa untuk orang-orang yang sakit. Apalagi ada anggota keluarga kita yang sakit. Orang tua harusnya waktu melihat anak kita sakit, yang pertama kita pikirkan adalah jangan mikir, waduh, kasih obat apa nih? Turunin panas, obat apa ini? Yang harus cocok buat anak saya yang sedang sakit demam ini, yang sedang sakit. Apa yang cocok, obat yang cocok? Bukan itu. Tapi yang harus dipraktekkan oleh keluarga Kristen, seorang ayah akan berkata, ayo istri, anak-anak kita doa buat anak ini yang sakit. Amin. Berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Ini langkah yang pertama. Kita mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus saja menunjukkan kepedulian, belas kasihan kepada orang yang sakit, kita harus sama seperti Yesus. Amin. Kita harus mengarahkan pikiran kita bahwa Yesuslah, Tuhanlah penyembuh kita. Obat-obatan hanya sarana, tapi kesembuhan sejati adalah dari Tuhan. Berarti yang dicari pertama bukan obat, tapi Tuhan sang penyembuh dari sakit penyakit. Praktekkan doa iman untuk kesembuhan. Itu harus dimulai dari keluarga kita sebagai orang Kristen. Karena kalau kita tidak memulai hal ini, kalau kita berhadapan dengan masalah sakit penyakit yang dialami oleh jemaat dan kita sebagai pelayan Tuhan tidak membiasakan gaya hidup mempraktekkan doa iman untuk kesembuhan, kita nggak akan berani berdoa kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Ya, padahal Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan pendeta, bukan gembala, bukan hamba Tuhan, tapi setiap orang Kristen. Doakan orang sakit, maka orang itu akan menjadi sembuh. Jadi hal itu harus dimulai dari orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya berdoa untuk kesembuhan. Mengapa kita perlu berdoa untuk kesembuhan dengan iman? Karena salah satu janji Tuhan kepada setiap kita orang percaya adalah kesembuhan. Yesus
Mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Tapi Yesus berkata, oleh bilur-bilur segala sakit penyakitmu telah menjadi sembuh. Jadi kesembuhan adalah juga bagian dari kehidupan orang Kristen. Karena kenapa? Karena sakit penyakit bukan hanya mengganggu aktivitas kegiatan kita, ya, sehingga kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan aktivitas normal karena kita sakit. Tetapi sakit penyakit juga dapat merenggut nyawa kita. Jangan anggap remeh sakit penyakit. Amin. Dan oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah berdoa meminta kesembuhan. Ada banyak orang yang mengandalkan obat-obatan, dokter. Kalau seandainya dokter kasih salah obat, minimal praktek, malah bukan sembuh tapi nambah masalah baru, penyakit yang baru muncul. Bahkan ada dokter bisa memberikan obat yang salah dan menyebabkan kematian. Tapi kalau kita minta kesembuhan daripada Tuhan, kita langsung datang kepada Tuhan. Tuhan gak pernah kasih salah obat, betul kan? Kalau kita minta kesembuhan, Dia pasti akan menolong kita. Karena itu merupakan janjinya kepada setiap kita, supaya kamu menjadi sembuh oleh bilur-bilur. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa rumah tangga atau keluarga harus menjadi tempat bagi Tuhan untuk menyatakan demonstrasi kuasa kesembuhan. Pahami ini. Amin. Jadi mulai hari ini, kalau ada anggota keluarga yang sakit, minta anggota keluarga kita untuk berdoa bagi kesembuhan. Ya, itu harus menjadi gaya hidup, harus menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Karena Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa kesembuhan. Ada banyak kesaksian orang yang keluarganya mengalami kesembuhan. Misalnya sakit COVID beberapa waktu lalu, ya, ada banyak kesaksian-kesaksian. Mereka yang sembuh dari sakit COVID itu menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Maka hidup kita boleh menjadi kesaksian yang hidup karena Tuhan menyembuhkan kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pelayanan pelepasan. Di dalam ayat 41 bisa ditampilkan ayatnya, tolong ya. Ayat 41 saya akan baca. Di dalam Lukas 4 ayat 41, firman Tuhan berkata begini. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Kita lihat selain kuasa kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus setelah menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus, tiba-tiba besoknya orang-orang yang melihat kesembuhan itu mengajak orang-orang yang sakit datang semuanya ke rumah Petrus. Supaya apa? Supaya Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi ternyata bukan saja kesembuhan terjadi pada saat Yesus mendoakan akan orang-orang yang datang itu yang sakit itu, tetapi terjadi pelepasan. Karena di sini kita lihat bahwa penyakit bisa juga disebabkan oleh pekerjaan dari roh-roh jahat. Jadi waktu Yesus berdoa bagi orang sakit, yang terjadi roh-roh jahat itu keluar. Dengan suara yang keras mereka berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Ini perkataannya bukan memuji mengagungkan Tuhan, engkau adalah anak Allah. Tapi waktu si roh-roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang sakit itu, sebenarnya dia keluar dengan suara yang keras, dengan nada yang marah gitu ya, yang gak terima. Karena selama ini roh jahat itu membuat orang itu sakit, bahkan menderita, sangat-sangat menderita. Tapi waktu roh itu keluar, mereka marah dan mengatakan, "Engkau adalah anak Allah." Itu yang terjadi pada saat Yesus melakukan sebuah pelayanan. Jadi di sini kita lihat bahwa
kesembuhan di dalam sebuah keluarga, Yesus juga mau untuk menyatakan kemenangan Yesus atas setan-setan, atas roh-roh jahat. Nah, dalam keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara, harus ada kasih, amin, damai sejahtera, sukacita. Itu normalnya. Tapi kalau seandainya di dalam kehidupan kita sebagai keluarga orang Kristen yang terjadi adalah perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, perzinahan, apalagi terus pemberontakan antara anak-anak kepada orang tua, terus sakit penyakit, ada suka sesama jenis misalnya, terus penyesatan terjadi dalam anggota keluarga kita, ikut aliran yang gak jelas, aliran sesat, dan lain sebagainya, berarti kita harus waspada. Amin. Kita harus hati-hati. Karena kenapa? Karena ternyata iblis, setan, roh jahat sudah menguasai anggota keluarga. Ya. Dan kalau kita tahu iblis sudah menguasai anggota keluarga kita, tindakan kita apa? Memusuh roh jahat, ya, yang telah menguasai kehidupan anggota-anggota keluarga, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang rohani, kita yang sudah lebih mengenal Tuhan dari anggota keluarga kita yang lain, dalam hal ini misalnya orang tua, melihat anak-anak sudah terikat dengan misalnya terikat dengan game itu tidak bisa memisahkan mereka dengan HP, kita ngomong dicuekin, lupa makan, lupa minum, tidur juga sedikit gara-gara maniak akan game, kita tahu wah ini ada ikatan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita ajarkan, kita buat aturan. Tapi yang kita tahu bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi ada pekerjaan iblis lewat game-game itu. Anda coba loh, kita perhatikan game-game kita, anak-anak muda zaman sekarang ini semuanya diarahkan kepada game-game tentang sihir, tentang pekerjaan setan, roh-roh jahat. Dikenali musuh kita misalnya roh apa gitu ya, manifestasinya gambarnya dengan roh jahatnya. Itu semua adalah imajinasi dari pembuat game itu yang sungguh-sungguh menggambarkan figur daripada setan itu melalui game-game. Jadi waktu anak-anak kita memainkan game-game itu seperti sebuah permainan dipikirnya, tapi ternyata ada sebuah trik iblis, cara iblis, celah iblis untuk masuk lewat game-game itu, menguasai anak-anak kita yang menganggap ini hanya sekedar permainan. Jadi hati-hati kita sebagai orang keluarga Kristen. Melihat situasi ini, kita harus menggunakan kuasa Allah untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, pekerjaan-pekerjaan setan atas keluarga kita, yang mencoba untuk merusak dan membinasakan kehidupan keluarga kita. Ya, jadi di sini kalau kita melihat hal itu, apa yang perlu kita lakukan? Mulailah masuk dalam pujian dan penyembahan. Kalau kita sudah melihat keluarga kita ini kacau, perkataan yang keluar dari anak-anak kita bukan perkataan yang baik. Anak-anak muda kan kalau saya dengar, aduh ngomongnya, misalnya naik motor aja, naiknya, wah, jing, ayo ke sono, wah, ini anak-anak zaman sekarang perkataannya udah seperti begitu. Nah, tindakan kita apa? Kita harus buat keluarga kita, atmosfer dari keluarga kita ini adalah atmosfer hadirat Allah. Harus ada atmosfer sorga atas rumah tangga kita. Kalau kita sudah melihat sesuatu hal yang tidak baik dalam rumah tangga kita, kita berkewajiban untuk membawa hadirat Tuhan atas keluarga kita. Yang kita harus lakukan adalah mengikat roh-roh jahat. Amin. Karena kita sudah diberikan kuasa, ikat roh-roh jahat.
supaya tidak berkuasa atas hidup keluarga kita. Terus kita hancurkan segala ikatan, segala belenggu iblis atas anggota-anggota keluarga kita. Ya. Karena di akhir zaman ini iblis akan berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dia tahu keluarga Kristen ini kalau dekat dengan Tuhan dampaknya akan luar biasa. Maka yang dia buat adalah menyerang anggota-anggota keluarga kita yang lemah rohaninya. Mulai menjauh dari ibadah, mulai menjauh dengan keluarga, punya kehidupan sendiri, dan tahu-tahu dia sudah bergaul dengan pergaulan yang tidak benar. Tapi saudara, saya kasihkan contoh. Ini juga merupakan pengalaman dari saya sendiri ya. Saya melihat bahwa ada anak-anak SMA, sekolahnya sudah SMA, disebut SMA Kristen, yang akhir daripada sekolah ini setelah dia menyelesaikan SMA ini sudah masuk ke kejuruan. Kejuruannya adalah bisa masuk bidang teologi. Jadi SMA Kristen yang sudah bertujuan untuk selesai SMA ini bisa mengambil jurusan teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata sekalipun dia punya tujuan niat yang baik untuk masuk sekolah teologi, tapi di dalam keluarganya adalah keluarga yang broken home, sehingga orang tua tidak mempedulikan anak-anak. Padahal dia sudah punya niat yang baik untuk mau jadi hamba Tuhan. Dan setelah dia tidak mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya, dia bebas melakukan apapun. Dia punya hobi, dia punya kebiasaan nonton film. Dan salah satu kesukaan nonton filmnya adalah nonton film horor. Horor kan, kalau nonton film horor gak ada yang nontonnya pagi-pagi atau siang-siang, betul kan? Kurang seru ya, kurang mencekam gitu, kurang menakutkan. Maka yang dilakukan adalah nonton film horor malam hari biar tambah seru. Itu hobinya. Ya, nonton horor setiap hari berjam-jam hanya nonton horor, film-film. Apa yang terjadi? Sekalipun setiap hari dia sekolah, belajar yang mengarah kepada firman Tuhan dan teologi, suatu kali dia datang dalam ibadah, matanya udah beda. Mata orang yang terikat dengan iblis kan berbeda ya. Bapak Ibu Saudara pernah lihat gak orang yang kerasukan setan? Matanya berbeda. Dan waktu itu Tuhan izinkan melihat mata yang dikuasai oleh iblis. Wah, setan. Sikapnya berbeda. Bukan cuma matanya, kehidupannya berbeda. Penampilannya, pakaiannya suka yang hitam, matanya dibikin alis-alis yang menyeramkan. Wah, berubah. Wah, ini udah kelihatan ada apa? Ciri-ciri satanik yang sedang menguasai kehidupan. Akhirnya saya concern, saya follow up. Saya tanya-tanya, akhirnya singkat cerita ketemu. Saya bilang gini, kamu kok berubah ya? Ada apa? Ada sesuatu pekerjaan iblis yang sedang menguasai kamu. Akhirnya ketahuan dia suka nonton film horor. Jadi di sini hati-hati ya, anak-anak kita jaga. Sering nonton film horor itu bukan sekedar seru-seruan, mencekam, enggak. Tapi dalam setiap film horor itu ada spirit. Kalau kita nonton, kita tidak berjaga-jaga, apalagi itu menjadi sebuah kesukaan, terjadi transfer spirit masuk itu. Waktu kita nonton, jika cerita, kita doakan kelepasan. Ya, ternyata masalah keluarga, broken home. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anak kita, supaya dia tidak terikat dengan pekerjaan iblis, dengan belenggu-belenggu setan yang sedang bekerja di akhir zaman itu begitu masif. Kita harus berjaga-jaga ya.
Jadi kita lihat tadi bahwa keluarga Kristen ya harus steril dari ikatan atau belenggu iblis. Orang tua harus peka. Orang tua harus bisa melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Karena kita diberikan tanggung jawab untuk menolong, untuk membantu, menjaga supaya keluarga kita tidak dipakai iblis, supaya hidup mereka bisa berdampak jadi berkat, bukan meresahkan masyarakat. Amin. Dan itu dimulai dari doa. Berdoalah bagi keluarga kita. Nah, di sini dari banyak yang hadir, slide-nya, dari banyak yang hadir meminta pertolongan Yesus, beberapa diantaranya mengalami kebebasan dari belenggu setan. Ya, jadi keluarga Kristen kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kemenangan ya atas setan. Setiap anggota keluarga harus memiliki kesadaran dan harus memiliki keberanian untuk mempraktekkan kuasa Tuhan sebagaimana dijanjikan dalam Markus 16 ayat 17 tadi, yaitu tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh, berkata-kata dalam bahasa yang baru diberikan kepada mereka, dan salah satunya apalagi mengadakan mujizat dan membangkitkan orang mati. Amin. Cuma sedikit yang bilang amin. Amin. Kira-kira kita diberikan kuasa itu enggak? Amin. Diberikan kuasa. Cuma kita harus mempraktikkan supaya hal itu terjadi, supaya pelepasan demi pelepasan terjadi dan keluarga kita boleh mempraktikkan kuasa yang diberikan kepada setiap kita. Kita diberikan kuasa untuk melepaskan ikatan belenggu roh jahat atas keluarga kita. Yang ketiga, pelayanan penginjilan. Di dalam ayat 42 sampai 44 yang kita sudah baca tadi, kita melihat bahwa tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya supaya terjadi kesembuhan, bukan hanya supaya kita bisa melepaskan roh jahat dari orang-orang yang terlibat. Tapi hal yang paling utama Yesus datang ke dalam dunia ini adalah memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil Kerajaan Allah, di mana melalui Injil Kerajaan Allah itu berita yang disampaikan Yesus kepada orang-orang, keselamatan jiwa-jiwa itu terjadi, sehingga orang-orang itu boleh mendapatkan keselamatan dan dibebaskan dari hukuman yang kekal. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Mereka tidak mendapatkan keselamatan dan tinggal tunggu waktu saja mereka akan mengalami hukuman yang kekal. Dan hukuman kekal itu hanya ada di neraka. Nah, kalau kita tidak mulai dari keluarga kita untuk menolong mereka supaya mereka juga menjadi jiwa-jiwa yang selamat dan tidak mendapat bagian hukuman kekal yang disiapkan Tuhan terhadap dunia, maka kita juga tidak punya beban untuk menolong orang-orang lain supaya mereka dilepaskan dari hukuman yang kekal. Jadi di sini lewat mujizat kesembuhan, lewat kelepasan dari pekerjaan dan ikatan iblis atas hidup keluarga kita, biarlah keluarga kita juga menjadi rumah kesaksian. Artinya apa? Supaya hidup kita juga menjadi kesaksian, di mana berita Injil Kerajaan Allah itu disebarkan, dan setelah itu orang-orang dapat menerima akan berita itu dan diselamatkan hidupnya. Jadi mereka harus melihat mulai dari kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita, mujizat terjadi dalam kehidupan kita, terjadi pelepasan akan pekerjaan iblis yang mengikat kehidupan keluarga kita. Di situ setelah mereka melihat, mereka mendengar, maka mereka akan percaya dan diselamatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dengar pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa. Saya mendengar di Belanda ya, sedang terjadi kebangunan rohani yang sangat-sangat luar biasa.
Padahal Belanda kan kita tahu ya kehidupan bebasnya, wah, kehidupan seks bebas, terus juga ada satu tempat khusus untuk narkoba. Kehidupan di barat itu kan penuh dengan kehidupan bebas ya. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang melawan Belanda. Sekarang pertanyaannya dimulai dari kita dulu deh, keluarga kita. Gimana dengan keluarga kita? Apakah sedang terjadi kebangkitan rohani, kebangunan rohani, atau sedang terjadi kemunduran secara rohani? Kalau kita sudah lihat bahwa keluarga kita sedang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, keluarga kita tidak sedang baik-baik saja, maka bagian kita ambil bagian untuk membuat keluarga kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Kita harus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong kami, bebaskan kami, jangan biarkan kami mengalami kehidupan di dunia ini. Saudara, bagi saudara, kalau di akhir zaman ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan, karena menurut prediksi kemungkinan akan terjadi lagi pandemi, ya, dan masalah ekonomi sedang mengalami, ekonomi global ini akan menurun sangat luar biasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dekat kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak mana yang melihat anaknya menderita? Ya, bapak dalam dunia aja. Anak yang menderita atau anak yang minta sesuatu hal yang baik tidak akan memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anak. Apalagi bapak kita di surga. Dan kalaupun saat-saat ini nih kita sedang mengalami proses pergumulan, masalah-masalah yang kita alami, ini hanyalah sebuah ujian. Amin. Karena kenapa? Karena di waktu yang akan datang, kalau kita menang lewat ujian iman yang Tuhan berikan hari-hari ini, dan kita tetap setia, kita tetap bertekun, kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan, waktu pencobaan yang melanda seluruh dunia ini datang kepada semua manusia di bumi ini, kita sudah menjadi orang-orang yang tangguh. Amin. Jadi orang-orang yang kuat. Jadi ini merupakan masa-masa persiapan untuk proses yang berat di depan. Tuhan sedang melatih kita, melatih iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk terus menerobos akan janji-janji Tuhan, percaya bahwa pada waktunya akan terjadi mujizat, terobosan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar atas kita. Di sini dibutuhkan iman yang bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Saya sebagai hamba Tuhan senantiasa mengingatkan, mari praktekkan iman. Dan singkat dari kesimpulan dari yang saya khotbahkan hari ini adalah, mulailah masuk dalam pelayanan seperti yang Yesus mulai, dengan contoh bagaimana Tuhan memulihkan akar keluarga daripada Simon Petrus. Mulailah masuk dalam pelayanan kesembuhan dalam keluarga. Mulailah masuk dalam pelayanan kelepasan dalam keluarga. Karena keluarga kita membutuhkan hal itu. Dan mulailah memberitakan Injil. Kalau keluarga kita sudah diselamatkan, kita punya beban, kerinduan untuk juga membawa jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat itu untuk diselamatkan. Maka saya percaya kehidupan kita akan terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Jika hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah, masih banyak harapan-harapan dalam hidupmu yang tidak engkau terima seperti yang engkau harapkan dan inginkan.
Engkau masih mengalami pergumulan dalam masalah sakit penyakitmu. Engkau masih mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi. Engkau masih mengalami pergumulan untuk masalah hubungan antara engkau dengan anak-anak, atau antara engkau sebagai anak dengan orang tua. Ada banyak hal yang kau sedang bergumul hari-hari ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah mendengar kebenaran ini, bahwa Tuhan sangat peduli akan keluarga. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia ingin membebaskan, Dia ingin melepaskan, Dia ingin memulihkan hubungan yang selama ini rusak dalam anggota-anggota keluarga. Dia mau melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan keluarga kita, karena Dia punya tujuan, Dia punya rencana yang terbaik, rencana yang indah dalam membentuk sebuah keluarga, supaya di dalam anggota-anggota keluarga itu ada sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, yang penuh dengan kesatuan untuk saling mengasihi, saling melengkapi, saling melayani, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Bukan menjadi keluarga yang cuek, keluarga yang tidak peduli, bukan menjadi keluarga yang memberontak, bukan menjadi keluarga yang dapat menjadi sampah bagi masyarakat. Tuhan mau memulihkan itu, dan hanya Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan keluarga. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mau jujur kepada Tuhan. Tuhan, keluarga kami ini sedang tidak baik-baik saja. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan supaya nilai-nilai kebenaran itu diterapkan dalam keluarga, dan nilai-nilai itu belum diterapkan dalam kehidupan keluarga. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan mengadakan terobosan, supaya Tuhan mengadakan penjebolan-penjebolan secara rohani dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita akan melihat perkara besar terjadi atas hidup keluarga kita, karena ada anggota-anggota keluarga, yaitu kita, yang mau berdiri bagi keluarga. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Di manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari? Dunia ini membutuhkan kasih, dan hanya ada satu kasih, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, itu kasih Tuhan. Kami berseru, kami tidak dapat meminta pertolongan dari orang lain, karena orang lain terbatas menolong kita. Jadi saat badai itu datang, Yesuslah yang sanggup menolong. Itu yang kami tahu, dan itu yang kami percaya. Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau, kami butuhkan keajaiban, mujizat, sebab
tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat, Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melakukan perkara yang besar, perkara mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Sendiri kami perlukan. Biarkan musik mengalun. Saya memberikan waktu 1-3 menit. Bapak, Ibu, Saudara berdoa secara khusus bagi keluarga. Jika ada hal-hal yang kita lihat bahwa keluarga kita sedang diserang oleh iblis, ada ikatan-ikatan dosa, ada perbuatan-perbuatan iblis yang sedang mengocok atau sedang mau merusak dan menghancurkan keluarga kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana kita datang ke hadirat Tuhan, saya percaya setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Jika kebenaran ini disampaikan pada hari ini atas hidup, Tuhan sedang memanggil engkau untuk berdiri bagi keluargamu, untuk menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang menyerang kehidupan keluargamu. Karena disitulah Tuhan telah menetapkan engkau sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, untuk mempraktekkan doa-doa dengan iman percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mau memulihkan, Dia akan menyembuhkan, Dia akan membebaskan dan melepaskan, dan Dia akan melakukan terobosan-terobosan, mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan, yang bagi kita itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi Tuhan mau memulihkan. Dan biarlah hidup kita juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sarana di mana kesaksian yang kita alami, kesaksian pertolongan Tuhan itu dapat kita nyatakan bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang tersesat. Mari bawa setiap anggota-anggota keluarga dan berdoa supaya Tuhan memakai, mengurapi untuk berdiri dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Dan itu dimulai dari pelayanan dalam keluarga. Tuhan tolong kami, tolong keluarga, tolong keluarga kami, bebaskan, lepaskan, pulihkan, sembuhkan. Dan hamba berdoa Tuhan, hamba sepakat dengan setiap jemaat Tuhan untuk membawa doa-doa di hadirat Tuhan. Hamba sepakat dengan iman Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba sepakat di dalam doa-doa dengan iman bersama dengan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kami akan terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami terima kebebasan dan kelepasan yang daripada Tuhan. Kami terima kuasa pengurapan untuk mempraktikkan doa-doa dengan iman bagi keluarga kami. Kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, atas hidup kami, atas keluarga kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala pekerjaan ini, segala ikatan, segala belenggu, segala hal-hal yang iblis lakukan untuk merusak keluarga kami, hamba sepakat berdoa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, hamba patahkan segala pekerjaan iblis, hamba hancurkan segala pekerjaan iblis itu dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala pekerjaan sihir, tenung, semua pekerjaan yang jahat daripada roh jahat, melalui sakit penyakit, melalui rancangan-rancangan kecelakaan, rancangan maut, rancangan yang kecil daripada roh jahat. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama biar kebebasan terjadi atas umat ini. Karena itulah yang Engkau inginkan, supaya
supaya umat-Mu mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau telah melakukan hal-hal yang besar bagi keluarga. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya menolong kami dan membebaskan kami. Kami punya harapan, dan harapan kami tidak pernah sia-sia. Kami akan melihat keluarga kami dipulihkan. Mereka datang beribadah, mereka akan datang bersekutu, mereka akan datang mencari Tuhan. Mereka hidup dalam pertobatan dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Haleluya. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Mari kita siapkan perjamuan kita. Kita katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sudah dapat semua? Siapa yang belum boleh untuk menerima perjamuan hari ini. Perjamuan ini hanya diberikan dan diterima bagi mereka yang sudah dibaptis. Bagi yang belum, tidak harus untuk menerima perjamuan. Dan mari kita angkat roti di atas kepala. Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu berkata pada malam waktu Kau diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kami. Mari kita percaya pada saat kita terima roti kehidupan ini, kita percaya maka kehidupan Tuhan akan menyatu dalam hidup kita. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan kita percaya janji Tuhan melalui tubuh Kristus, bahwa pada akhir zaman kita akan dibangkitkan bersama-sama, dan kematian tidak akan dapat menjemput kita. Karena kita pada hari terakhir, pada saat sangkakala dibunyikan, kita yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan, diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan. Maka kuasa kebangkitan yang Tuhan janjikan itu, yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati sampai naik ke takhta Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah. Kuasa kebangkitan yang sama, yang membangkitkan tubuh kami, membangkitkan kami daripada kematian, bahkan membangkitkan iman, kerohanian kami, kepercayaan kami, kasih kami kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan itu dalam hidup kami. Pada saat kami terima tubuh kebangkitan, biarlah hal itu menjadi bagian bagi kehidupan kami, bahkan itu juga menjadi bagian bagi keluarga kami, supaya seluruh anggota keluarga kami mengenal Tuhan sama seperti kami mengenal Tuhan melalui tubuh kebangkitan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita, sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Cawan kita di atas kepala kita. Firman Tuhan yang berkata, demikian Dia juga mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah. Setiap kali kita
mengangkat cawan ini, kita memperingati akan Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa. Tuhan telah memeteraikan kita dengan perjanjian darahnya yang kekal. Oh, kita adalah milik Tuhan. Ada meterai darah Kristus dalam dahi kita, sehingga segala pekerjaan iblis yang coba mendakwa kita, mengintimidasi, segala tipu daya tipu muslihat iblis tidak dapat menguasai kehidupan kita. Kita tidak dapat ditipu dengan segala rancangan-rancangan yang jahat daripada iblis, karena kita termeterai dengan darah Kristus. Pikiran kita, hidup kita dimeteraikan dengan darah Kristus, sehingga segala sakit penyakit, segala serangan-serangan iblis tidak dapat menyentuh kehidupan kita, karena darah Yesus membasuh seluruh kehidupan kita. Dan janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dan janji Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba kita mengalahkan iblis yang mendakwa siang dan malam. Kita mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Maka segala janji-janji Tuhan melalui kuasa darah Yesus itu menjadi bagian atas hidup kita, dan itu juga menjadi bagian bagi keluarga. Oleh sebab itu, sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita menaikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Saya silakan kembali ke tempat dulu. Sebelumnya terima kasih Pak Kepala atas firman-Nya. Setelah kita mau masuk memberikan persembahan, mari kita sisihkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Kau Tuhan. Kami izinkan mau memberikan persembahan kami Bapa. Kau berkati Bapa, memberi baik Tuhan, bisa memberi Bapa. Kau yang tahu Tuhan, bisa kita masing-masing Bapa. Diserahkan ke dalam tangan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya silakan tugas. Bagi yang sudah memberi, silakan kita bagi berdiri. Masih dari pengunjung Kau layak.
Tuhan kami. Engkau berkuasa atas segala ciptaan, dan Engkau yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib, dan kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah kami ini, kami sudah bawa perkara-perkara kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mendengar, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa pergumulan daripada umat Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa di mana kami ada. Berkati pemerintah kami Tuhan. Berikan pemerintah kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat membuat rakyat ini sejahtera. Kami percaya Tuhan akan luputkan dari semua hal yang jahat Tuhan. Segala roh perpecahan, segala hal-hal yang membuat negeri ini jadi negeri yang mengalami masalah-masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa memberkati negeri ini dan meluputkan dari semua hal yang jahat. Terima kasih Bapa, berkati akan TNI dan Polri yang senantiasa berjaga-jaga untuk keamanan negeri kami. Kami percaya negeri ini akan senantiasa aman dan sejahtera, karena Tuhanlah yang menjadi penjaga, yang menjadi penolong, yang senantiasa meluputkan negeri ini dari semua hal yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap pemimpin pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan daerah, khususnya di DKI Jakarta ini. Masalah-masalah yang terjadi di negeri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika negeri ini seringkali mengalami bencana alam karena wilayah kami yang sering mengalami hal-hal yang demikian, kami berdoa Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kekuatan bagi korban-korban dari bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa membuat setiap peristiwa bencana alam di bangsa kami ini tidak terjadi korban jiwa yang memakan banyak korban. Tuhan, kami minta anugerah, kami minta belas kasihan Tuhan turun atas negeri dan bangsa ini. Kami berdoa biar Indonesia diluputkan Tuhan dari segala masalah-masalah global di bangsa-bangsa, karena kami punya Tuhan yang besar yang senantiasa mendengar doa-doa dari umat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah minggu hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang khusus bagi setiap jemaat Tuhan, dan kami akan terima berkat-berkat-Mu untuk kami melakukan segala aktivitas kegiatan tugas-tugas kami di hari-hari ke depan di dalam anugerah berkat dan perkenanan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau, memimpin engkau kepada jalan-jalan kebenaran, dan memberikan engkau jalan-jalan kemenangan sampai kepada kehidupan yang Tuhan sediakan di sorga yang kekal. Kita akan terima pada saat Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Terimalah berkat daripada Bapa Tuhan Sorgawi yang baik atas kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.